So guys, hadir lagi sama kita ya di channel Arifman Effendi. Anjay. Oke, ini kita sama teman kita ini, Bang Roy Bin, asal dari Palembang. Lagi makan, belum habis pulang kerja. Kita sering-sering sama Bang Roy, kita nanyakan apa kisah hidup dia merantau kan, gitu. Pengalaman dia gimana di rantau orang. Kita ambil, kita apa namanya, kita bisa dipergunakan lah gitu di kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kisah dari Bang Roy ini ada manfaatnya buat kita. Selesai makan Bang? Alhamdulillah selesai. Dia ada rezeki dari dia cuma. Kalau nggak ada dia cuma, alun tentu nggak bisa makan malam kini lu. Kau lah itu kan tahu jo, alun lain. Oke, ini abang kita baru selesai makan ya. Sambil Sambil merokok kan, kita bincang-bincang santai sama abang kita. Ini Bang, nama abang apa Bang? Perkenalkan, nama saya si Roy, asal daerah Palembang, Muratara gitu. Merantau ke Jakarta dikarenakan faktor ekonomi yang susah, untuk mencari kerja pun susah. Berarti Akhirnya saya merantau ke Jakarta, alhamdulillah dapat rezeki atau dipercayain suatu yayasan menjadi anggota Satgas Pengamatan. berarti sekarang kerja sekali Bang? Ya, sekarang saya jadi security. Berarti selama ini di kampung kerjanya apa Bang? Di kampung saya berkebun sawit orang, ya pas-pas untuk makan gitu. Kalau sawit orang berapa tuh sehari pendapatan? Sehari tergantung pendapatan pemanen kita. Saya sebagai pemanen Berarti emang di itu pabrik apa gimana? di kebun sawit Oh, punya orang ya? punya orang, bukan punya kita. Berarti kalau punya kita ada? Kalau punya kita belum ada, tapi mudah-mudahan dengan adanya perantauan ini, mudah-mudahan bisa mencapaikan keinginan untuk berkebun sawit. Oke. Itu guys ya, berarti Abang Roy ini ya sebelum di Jakarta dia di kampung dulu kerja sebagai pemanen petani sawit yang alhamdulillah masih bisa buat makan anak istri beliau. Berarti sekarang Bang anak istri di kampung? Alhamdulillah semenjak di rantau ini meninggalkan anak istri di kampung mencukupi, baik itu di segi makanan, di segi anak sekolah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau seandainya saya lagi nguli di kampung, kemungkinan sulit untuk membiayakan anak sekolah. Oke. Ya, namanya kita di kampung, kita pasti ngerasain ya kondisi kampung kita gimana. Makanya kita coba pergi merantau ngadu nasib. Merantau udah kemana aja Bang, pernah Bang? Kalau di Sumatera sudah merangkap semuanya, Pekanbaru, Medan, Padang, Palembang, Jambi. Oh, berarti Abang pernah di Padang juga? Pernah sampai-sampai saya dapat istri orang Padang. Oke guys, ini Abang ini merantau ke Padang. Padang berapa ini? Padang Kota? Padang kota. Oke, Abang ini dia merantau ke Padang Kota ya. Alhamdulillah merantau Padang Kota, dapat istri orang Padang juga. Ya. Kalau bahasa Padang bisa? Kalau bahasa Padang, insya Allah sedikit-sedikit bisa. Sakit-sakit bisa. Sakit-sakit bisa. Oke guys, ini teman abang kita dia sedikit-sedikit bisa bahasa Padang ya. Ntar kita coba ngomong bahasa Padang ya. Di Padangnya di mana Bang? Di Padangnya awak tinggal di seberang Padang. Seberang Padang ini di mana nih? Seberang Padang lautan. Seberang Padang dah ke pelabuhan, dah ke pelabuhan. Pelabuhan ini apa? Pelabuhan yang Padang itu yang dekat PT Semen Padang itu kan? Ya, di dekat PT Semen Padang. Itu di Padang kerja apa Bang? Alhamdulillah di Padang bekerja di dealer motor. Semenjak datangnya corona saya dinonaktifkan dikarenakan adanya pengurangan karyawan. Berarti itu pas sebelum corona kerja di showroom motor? Di showroom motor Honda Hayati. Oke guys, itulah cerita Bang Roy waktu dia di Padang. Dia kerja di showroom motor Honda Hayati. Pas terjadinya virus corona COVID-19 kena pengurangan beliau. Itu pas imbas kena corona itu gimana Bang? Situasinya Bang? Pas datangnya corona saya di lockdownkan selama setengah tahun. Alhamdulillah setiap bulannya dikasih belanja gitu, cuman tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
sebulannya cuma dikasih 600.000 doang. Ya, akhirnya saya bernekat untuk mencari kerja di kampung. Alhamdulillah diterima di kebun sawit orang, bergaji sesuai dengan kemampuan kita. Berarti Iya. pas corona balik lagi ke kampung halaman Palembang. Ke Palembang. Terus anak istri dibawa Palembang. Semuanya anak istri dibawa Palembang. Palembang. Ya, Pas Palembang kerja di kebun sawit. ke kebun sawit. Oke. Terus kebun sawit kena tidak sesuai lah ke Jakarta sekarang. Ya, dikarenakan tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dapat info dari teman bahwa ada loker di Jakarta sebagai satuan pengamanan. Dikarenakan sudah pasti masuk, sudah pasti dapat kerja, maka saya pamit dengan anak istri atas izinnya saya berangkat. Sampai saat ini, alhamdulillah, dia pintu itu kita. Iya. Itu pas berangkat dari rumah buka pintu pergi, sedih nggak tuh hatinya ninggalin anak istri? Ya, yang namanya meninggal anak istri dalam perantauan mungkin gimana lah. Terasa semuanya yang sedih, mau mencucurkan air mata, malu rasanya dia, gimana lah rasanya. Sampai saat ini, waduh, terasa sakitnya. Tapi apa boleh buat, yang namanya kehidupan pahit kita telan, manis alhamdulillah kita ambil. Ya. Ini udah pernah pulang kampung ini, tidak merantau ke Jakarta. Sejak merantau di kampung ke Jakarta dari tahun 2013 bulan 2. Pernah pulang kampung pertengahan tahun. 3 bulan di Jakarta, pulang bentar, melihat situasi di kampung terasa membaik. Akhirnya diizinkan lagi oleh istri untuk berangkat lagi, karena kalau di kampung masalah ekonomi itu sakit, Masih kurang ya? masih kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka saya berangkat lagi bulan 11 tanggal 27 sampai tahun 2003, sampai sekarang saya belum ada pulang. Jadi sekarang udah pulang. Itu untuk anak di kampung berapa itu kan? Udah nambah lu? Untuk anak sekarang masih 2. Oh 2, Ya, 2 guys ya. ya. Masih 2. Yang Masih satu lagi dua. lagi dalam proses ya guys. Keduanya laki-laki. Oh kedua lagi ya. Anak yang tertua kelas 2 SMP, anak yang nomor 2 baru berumur 2 tahun 3 bulan. Oke guys, berarti umur 2 tahun yang nomor 2 ya. Yang ketiganya belum bisa dikatakan proses karena saya udah lama belum ketemu sama orang istri. Iya Nah, iya. kalau udah ketemu besok mungkin udah proses gitu. Mencari yang cewek. Berarti baru ini dia ninggalin anak istrinya. Anak ada 2 ya guys. Yang pertama SMP ya Bang ya. Iya, kelas 2. Kelas 2, yang satu baru umur 2 tahun, masih kecil ya guys, 2 tahun. Ketika pergi sama ayah merantau ya guys. Itulah perjuangan seorang ayah untuk anak istri ya kan. Terus pengalaman selama di Jakarta gimana Bang? Selama di Jakarta, alhamdulillah. Yang pertamanya menambah wawasan saya. Yang kedua, menambah pengalaman saya. Alhamdulillah di Jakarta ini saya menemui teman semuanya baik gitu. Sangat jauh beda sama orang Palembang, bukannya saya menggurui orang Palembang ya. Sangat jauh. Rasa-rasanya sangat tinggi kalau di sini. Jauhnya gimana itu? Iya. Jauhnya itu. Jauhnya dari kata istilahnya kalau untuk mata pencarian di kampung itu sakit. Kalau di sini siapapun tempat kita bertanya, dia dengan ikhlas untuk mencari, ya sebenar-benar mencari berbagai macam cara supaya kita ini bisa dapat kerja. Di situ yang terasa di saya. Kalau di kampung, waduh, sangat sedih saya. Seolah-olah saya sebagai anak kecil gitu kan. Melamar sini, ini alasannya, melamar sono, sini alasannya. Tapi kalau di Jakarta ini, alhamdulillah, semuanya terbuka. Terbuka dalam kejujurannya, terbuka ya sebenar-benar untuk menolong kita. Ya itu mungkin diberkati Tuhan lah, karena kita banyak tanggung jawab. Sekarang Jakarta di mana Bang? Saya sekarang tinggal di Jaksel, Jakarta Selatan, area Kuningan gitu. Ya. Di sini ngekos. Di sini saya ngekos bersama teman. Alhamdulillah teman yang sekosan saya semuanya baik gitu kan. Baik. Ya, Ngerti lah ya. sangat pengertian gitu. Ini Abang tadi bilang kerja sebagai security ya, sebagai Iya. pengamanan. Dari mana saja tuh penempatannya? Sebelum ke Jakarta saya pernah bekerja di showroom motor. Waktu lockdown saya mengamar security. Sebab syaratnya harus pendidikan, maka saya mencari duit. Minjam duit sama paman untuk mengikuti didikan di asrama haji Itu di Kota Padang. Padang. Oh, Ya. berarti guys, ini pengalaman pertama Abang kita ini Bang Roy. Pengalaman pertama dia kerja ini waktu di Padang ya. Ya. Pas waktu COVID-19 Corona. kena kerja lemar security sudah kerja, maka itulah security. Itu penempatannya di mana Bang pertamanya Bang? Penempatannya di gudang showroom motor juga. Oh, sedang di Ya. Padang juga.
Penempatan di gudang, alhamdulillah di sana bertahan 2 tahun, hampir 3 tahun gitu. Berarti lama juga ya. Ya, Itu di gudang showroom motor apa yang dapat ilmu? alhamdulillah berbagai macam dapat ilmunya. Yang pertama dari sikap yang dulunya saya tidak tahu yang namanya hormat, yang namanya istilah tupi bibi. Alhamdulillah semenjak berkecimpung di sana semuanya diajarin. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih tekun di dalam bidang security. Habis dari Pekanbaru sebagai security, terus lanjut pindah mana bang? Saya di pengurangan karyawan lagi Karena pengurangan karyawan ya, turun. karena offset menurun, saya dikurang karena saya orang baru, Iya. belum mencapai target 3 tahun ke atas, Iya. maka saya terpilih sebagai pengurangan gitu. Jadi saya pulang kampung. Kampung ke. Lama saya nganggur 2 tahun sampai 3 tahun saya nganggur. Akhirnya dapat informasi dari teman di Jakarta. Berarti pas pengurangan. Oh, no. Ya. Kemudian ada buka lowongan security itu. Hmm. Oke guys, itulah cerita Bang Roy ya, bekerja di Padang. Itulah kita bekerja harus ikut perintah ya, walaupun berat rasanya gitu kan. Habis itu Bang di Jakarta Berangkat dari kampung ke Jakarta Timur. Jakarta Timur daerah Cakung. Guys, daerah Jakarta Timur. Pertama saya masuk Yayasan Merapo. Ya. Dapat gaji dalam sebulan 3,5. 3,5 ya. Alhamdulillah. Dikarenakan tidak mencukupi, bukannya saya berarti tidak bersyukur ya. Ya, karena rasa-rasa tidak mencukupi, rasa kurang Ya. gitu kan, dikarenakan ya kebutuhan banyak. Ngekos, biaya anak sekolah, belum makan sehari-hari anak istri gitu kan. Akhirnya saya dapat info dari teman. Dapat info dari teman, dimasuknya saya ke Atalian sebelum ECS. Atalian saya berkecimpung di kabel data Cakung. Di belakang Kapolsek Cakung. Itu di Atalian. Sudah masuk ke Atalian saya. Berarti Ya. pas di Atalian dapat penempatan di kabel data Cakung. Dapat penempatan di kabel data Cakung. Sekarang Atalian bertukar nama jadi OCS. Ya, sekarang Atalian sudah dibalik nama menjadi OCS, Service Global. Itu pas waktu di BPUDP Yayasan apa namanya Bravo, Ya, pengalaman apa aja tuh yang dapat Bang? saya bekerja di ASIU komputer, pabrik ASIU komputer Cakung. Itu di gudang, Itu di Bravo, di pabriknya. bukan di gudang. Bukan, itu pertama kalinya saya kerja. Berarti di pabrik lah ya. Ya, alhamdulillah berbagai macam temuan, berbagai macam pengalaman, banyak sakitnya dan juga banyak senangnya gitu. Yang namanya kerja itu tergantung pada diri kita masing-masing gitu kan. Oke. Tapi alhamdulillah lah selama saya di sana dapat temannya baik-baik juga loh. Iya. Mungkin pembawaan saya mungkin baik kali ya. Kalau orang baik pasti dapat teman baik juga. Tapi kalau kita kurang baik, Ya. pasti teman itu kan jauh ya guys ya. Kurang lebih 6 bulan masuk 7 bulan saya dapat info dari teman dimasuknya ke yayasan akan ditariknya karena dia kasihan melihat saya kebutuhan nggak cukup gitu kan, anak udah sekolah, gajinya belum ada peningkatan. Itu sudah pindah dari Bravo. Pindah ke Monaco, langsung saya ditarik teman ke Atalian. Jadi pas abang ini Ya. kerja di apa namanya tadi Bang? Bravo di penempatan di Cakung, Cakung di mana tadi? ASIU. ya. Ya. Di ASIU karena ada teman cabang lain ya, namanya teman kita banyak saling nanya-nanya gitu kan. Dapatlah info di Atalian. Atalian itu di tahun berapa Bang? Tahun 2003 bulan 2. Di tahun 2023. 23 baru. Baru ya. Ya. Baru. Awal-awal tahun. Berarti di Ya. tahun 2023 dari Bravo masuklah ke Yayasan Atalian yang sekarang bernama OCS. Ya. OCS Global Service Indonesia. Ya. OCS Global Service Indonesia. Itu penempatannya yang pas di Atalian di gudang, Di pabrik kabel. pabrik kabel data. Ya. Pabrik kabel data. Itu sama kerja di situ untuk teman-teman ada. Alhamdulillah di sana banyak juga teman dari orang seberang yang banyak di sana. Ya, orang dari Sulawesi, dari Ambon, dari Aceh, Palembang yang paling banyak sana, Lampung. Ya. Ya kalau kita merantau nih orang pasti dari Sabang sampai Merauke pasti ketemu ya guys, tanpa terkecuali itu pasti ketemu, nggak ada tanpa terkecuali pasti. Yang dari Maluku, Kalimantan, Papua, Timur, dari bagian timur, dari Lombok, dari Ambon gitu kan, dari Padang, Aceh, Medan gitu ya, pasti orang kita ketemu ya guys. Jawa gitu. Itu di tempat yang di data kabel ya. Ya. Itu berapa tahun Bang kerjanya?
Di kabel mental itu sebentar saya kerjanya. Sebentar. Sebab saya alhamdulillah dapat rezeki, dapat info dari teman ada pembukaan lowong kurang anggota gitu kan. Ya itulah di tempat sekarang nih data center. Nah, jadi saya disuruh teman bikin PDF, masukkan PDF lewat Google, lewat email. Nah, saya terpanggil kata teman tanggal sekian, hari sekian katanya harus datang. Ntar kalau sudah datang ke kantornya, kamu temuin kepalanya Pak Heri katanya. Gitu. Jadi saya pagi-pagi langsung ke kantor menemui Pak Heri. Alhamdulillah di situ bertemulah semua teman kerabat saya di sana. Mulai teman Ya, baru ya. mulai lagi teman baru. Alhamdulillah pas di interview saya terpilih. Ya yang namanya rezeki gitu kan. Ya. Karena niat kita juga baik ya untuk menafkahi anak istri. Berarti sekarang dari data kabel pindah ke Data center. Itu di tahun berapa mulai masuk bang? Kalau masuk di data center saya masuk di awal bulan 2024. Awal awal bulan ya? 2023. 24 ya? Ya, tempat. Jadi itu di Bulan 1 ya ya. Oke. Mm. Jadi pas di akhir tahun ya, Akhir di akhir tahun, tahun ya. 2023 pergantian pas di Januari penempatan yang baru pula. Itu selama kerja sebagai security, sebagai pengamanan, bangga nggak ya bang? Kalau bagi saya, yang namanya pekerjaan saya bangga dong. Bangga. Karena disitulah tempat saya mengadu, disitulah tempat saya mengais rezeki gitu. Maka di mana saya ditempatkan, disitulah saya mencintai pekerjaan. Iya. Terus apa lagi yang dapat diambil dari kita Alhamdulillah. sebagai security? Alhamdulillah ditempatkan di data center ini, ya dengan di pembawaan kita ini orangnya nggak banyak nego, alhamdulillah banyak juga teman yang baik gitu kan. Banyak juga pengalaman yang dulunya kita nggak bisa komputer gitu kan. Kadang nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nah semenjak di data center ini, insya Allah dikit-dikit bisa gitu kan. Yang penting minat belajarnya ada, Yang kemauan. penting ya yang namanya kita kerja terus belajar gitu. Biarpun sedikit terus belajar. Kalau menurut logika nggak masuk lagi dengan faktor umur nih. Bang, abang umurnya berapa sekarang? Umur sudah masuk 36, hampir Wis. masuk 37. Mau masuk 37 guys, tapi mukanya kayak umur 20-an ya guys. Iya. Awet muda bangku ini kayaknya. Jiwanya ada yang umurnya ada yang tua. Tapi kalau mukanya kayak rata umur bocah 10 tahun ya guys. Amin. Amin. Ini kayaknya nih pasti ada yang banyak yang ngantri juga nggak nih? Ya. Saya kalau masalah hidup nih, Iya. saya nggak pernah mempersulitkan Oke. hidup. Saya semuanya saya bawa enjoy, saya nikmati. Iya benar. Hidup tuh saya nikmati, kalau ada saya syukuri, kalau nggak ada saya alhamdulillah. Ya yang nama segitulah kehidupan. Itulah Iya. yang harus kita rasakan di rantau orang ya bang. Iya. Tapi alhamdulillah lah semenjak di Jakarta nih, pengalaman melebih-lebihi gitu kan. Iya. Yang banyak yang kita nggak tahu dari seberang, yang banyak kita nggak tahu dari pengalaman dari seberang. Alhamdulillah di sini bisa melengkapi semuanya gitu kan. Dari kita nggak tahu menjadi tahu. Nah, yang kita nggak kenal menjadi kenal. Nah, yang kita nggak tahu yang namanya kereta api sekarang udah tahu kereta api gitu kan. Biasa orang kampungan. Ya. Ini maaf bang ya, selama kerja security ada nggak pernah rasa dongkol gitu sama teman kayak apa sama pimpinan namanya kita kerja gitu kan? Pasti banyak Iya. rintangan yang sering berganti Iya. ya Mas, ya. Yang namanya kerja, Iya. ya kita ini kepala aja semuanya sama hitam, tapi hati kan berbeda. Oke. Jelas yang namanya tersinggung dikit-dikit itu ada lah yang namanya tempat kerja. Rasa dengkol ada juga. Siapa tuh jengkol? Dongkol ya? Rasa dongkol gitu Dongkol kan. ya. Maaf ya, bahasanya agak laleng dikit. Iya. Iya. Nah, ya namanya kepala hitam hati beda gitu. Iya. Ya, dan juga kita nggak tahu, nggak semuanya orang senang sama, tapi alhamdulillah di hati saya semuanya baik kok, teman. Iya. Teman-teman baik semua ya Ya, bang ya. dia pun orang menganggap ini itu saya anggap juga baik. Ya, saya serahkan semuanya pada yang Maha Kuasa aja lah. Iya. Ya. Berarti di tempat kerja teman-teman kita semua baik-baik ya bang ya. Alhamdulillah baik. Pengertian semua ya. Pengertian Walaupun ada rasa semua. dongkol dikit ya, tapi tetap ambil positif ya. Ambil aja yang positifnya. Ya. Oh, yang negatif. Ya, itu pun jadi pelajaran bagi kita. Iya. Ya, Karena kita adaptasi, kenal teman-teman baru juga, kenal Iya. karakter baru juga, ya gitu ya bang ya. iya. Intinya apa bang buat teman-teman kita ini yang pengalaman abang kan sama merantau buat bantuan kita, terus buat kerja juga gitu kan. Intinya nasihat buat teman-teman kita ini apa nih yang bisa diambil bang dari cerita abang itu bang? Jadi nasihat khusus untuk perantauan, kita harus banyak, yang pertama dalam kesabaran. Yang kedua, cintailah pekerjaanmu selagi itu tidak membuatmu kaya. Yang kedua, sesuaikan dirimu di mana bumi kamu berpijak, insya Allah.
Bukannya pun teman yang mendekat, malaikat pun mendekat pada kita. Betul. Yang keempat. Yang keempat, ya, selalu menjalani SOP yang ada di lingkungan tempat kita kerja. Itu Yang kelima, kita menghargai yang kecil kita sayangi, yang besar kita hargai dan kita hormati. Insya Allah perjalanan hidup kita akan lancar. Insya Allah nggak ada hambatan. Mungkin kalau namanya perantauan, kalau diceritain semuanya pahitnya yang banyak daripada senangnya. Tapi apa boleh buat demi menghidupkan keluarga gitu. Iya. Tapi lah intinya kita harus berhati-hati di tempat tanah orang ya guys. Berhati-hati, menjaga keselamatan. Kita mencari teman, jangan mencari musuh. Iya. Kita baik sama orang, belum tentu orang itu nilai kita baik gitu kan. Kita jujur, belum tentu juga kita dinilai jujur. Yang penting niat kita itu apa, dari merantau, tujuan kita itu apa, dari melangkahkan kaki kanan dari rumah. Tujuan kita merantau yang mencari nafkah. Kalau yang udah yang rumah tangga, cari nafkah untuk anak dan istrinya gitu. Terus menjaga keselamatan diri, untuk bekerja hati-hati, menjalankan tugas sesuai SOP, standar prosedur, melaksanakan instruksi yang diberikan komando, dan tetap belajar. Oke guys, kita akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini ya, bersama Abang Roy Bin. Yang udah, makasih udah meluangkan waktunya untuk untuk buat motivasi kita, untuk kemauan kita belajar, untuk kita tanggung jawab kita sebagai suami gitu kan, untuk suami dan anak istrinya gitu. Makasih udah mengeluarkan kata-kata nasihat. Oke guys, kita akhiri dulu. Salam. Oke guys, Ya. ini boleh kan di apa kan? Kalau Disiarkan. bisa diedit dikit kata-katanya. Oke, gitu. sama. Kata-katanya kemungkinan banyak yang nggak ngerti. Oke gitu, guys, ya. oke, bye bye. Ya.